민주주의인민공화국과 러시아 연방 사이의 포괄적인 전략적 동반자 관계에 관한 조약에 Dua negara besar Asia bersatu, aliansi Korut dan China sepakat AFC memang harus dipecah dua. Jepang dan Korsel ikut nimbrung. Kita harus buktikan tanpa uang banyak bisa naik kelas. Netizen, Indo kapan nih join? Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Asia mengalami perubahan yang sangat besar. Jika dulu AFC dikenal sebagai konfederasi yang relatif seimbang antara Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Tengah, dan Timur Tengah, kini situasinya mulai berbeda. Kekuatan finansial dari negara-negara Timur Tengah berkembang sangat cepat hingga menciptakan jurang yang semakin lebar dengan kawasan Asia lainnya. Klub-klub dari Arab Saudi mulai mendatangkan pemain kelas dunia dengan nilai fantastis. Qatar terus memperkuat infrastruktur sepak bolanya setelah menjadi tuan rumah Piala Dunia, sementara Uni Emirat Arab juga tidak berhenti berinvestasi dalam pengembangan kompetisi mereka. Di tengah kondisi tersebut, mulai muncul pertanyaan yang semakin sering terdengar di kalangan pecinta sepak bola Asia. Apakah AFC masih menjadi rumah yang adil bagi semua anggotanya? Atau justru sudah berubah menjadi panggung yang lebih menguntungkan sebagian wilayah dibanding wilayah lainnya? Bayangkan jika suatu hari muncul sebuah pernyataan mengejutkan dari dua negara besar Asia Timur. China dan Korea Utara secara bersamaan menyuarakan gagasan bahwa AFC sudah saatnya dipisahkan menjadi dua kawasan besar yang berdiri lebih mandiri. Tentu ini bukan sesuatu yang benar-benar terjadi saat ini. Tapi sebagai sebuah skenario, ide tersebut akan langsung mengguncang sepak bola Asia. Sebab selama ini kedua negara memiliki pandangan yang cukup berbeda dalam banyak hal. Namun dalam urusan sepak bola, keduanya bisa saja memiliki kesamaan kepentingan. Mereka sama-sama melihat bagaimana pusat kekuatan AFC perlahan bergeser ke kawasan Teluk. Mereka juga menyaksikan bagaimana keputusan-keputusan besar, turnamen-turnamen penting hingga proyek-proyek ambisius semakin sering berputar di sekitar negara-negara kaya Timur Tengah. Hal ini seolah membuat petinggi sepak bola China berkata bahwa Asia Timur harus mulai memikirkan masa depannya sendiri. Bukan karena membenci Timur Tengah, melainkan karena perkembangan sepak bola di kedua kawasan sudah berjalan dengan kecepatan yang berbeda. China mungkin akan beranggapan bahwa mereka memiliki populasi raksasa, basis supporter yang luar biasa besar, ekonomi yang kuat, dan pasar sepak bola yang sangat potensial. Namun, semua itu tidak otomatis membuat mereka memiliki pengaruh yang sebanding dengan kekuatan finansial yang kini beredar di kawasan Teluk. Dalam sudut pandang seperti itu, pemisahan AFC dianggap sebagai cara untuk menciptakan kompetisi yang lebih relevan bagi negara-negara Asia Timur. Di sisi lain, Korea Utara mungkin melihat persoalan ini dari perspektif yang berbeda. Negara tersebut selama bertahun-tahun dikenal lebih mengandalkan pembinaan internal dibanding investasi besar-besaran. Dalam skenario ini, Korea Utara dapat menjadi simbol bahwa sepak bola tidak selalu harus dibangun melalui uang yang melimpah. Mereka mungkin akan menganggap bahwa kompetisi Asia seharusnya lebih menonjolkan kualitas pembinaan pemain, organisasi tim, dan pengembangan talenta muda daripada sekedar kemampuan membeli pemain bintang dari luar negeri. Dari sinilah muncul gagasan bahwa Asia Timur membutuhkan ruang kompetitif yang baru yang mampu menonjolkan identitasnya sendiri. Yang menarik, dalam skenario tersebut, Jepang dan Korea Selatan tidak langsung menolak. Justru keduanya mulai mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat muncul jika AFC benar-benar terpecah. Jepang selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu model terbaik dalam pengembangan sepak bola Asia. Mereka membangun sistem yang kuat dari akar rumput, akademi, sekolah sepak bola hingga liga profesional yang stabil. Korea Selatan juga memiliki cerita yang hampir serupa. Kesuksesan mereka di panggung dunia lahir dari konsistensi pembinaan dan budaya sepak bola yang kuat. Karena itulah, ketika muncul argumen bahwa kemajuan sepak bola tidak harus ditentukan oleh kekuatan uang, Jepang dan Korea Selatan mungkin menjadi contoh paling relevan. Hal ini seolah membuat para pelatih dan pengamat sepak bola di Jepang berkata bahwa keberhasilan sejati bukanlah tentang siapa yang memiliki dana paling besar, melainkan siapa yang memiliki sistem terbaik. Mereka dapat menunjuk berbagai pencapaian tim nasional Jepang dalam beberapa dekade terakhir sebagai bukti nyata. Jepang mampu bersaing dengan negara-negara besar dunia tanpa harus menghabiskan dana sebesar yang dilakukan beberapa negara lain. Filosofi yang sama juga terlihat di Korea Selatan yang terus menghasilkan pemain berkualitas untuk berkarir di liga-liga elit Eropa.
Dalam pandangan tersebut, Asia Timur memiliki identitas yang berbeda dibanding sepak bola Timur Tengah yang kini berkembang melalui gelombang investasi besar. Lalu mengapa isu ini bisa menjadi semakin panas setelah Piala Dunia 2026? Jawabannya terletak pada meningkatnya pengaruh negara-negara Teluk dalam sepak bola global. Setelah sukses membangun citra internasional melalui berbagai proyek olahraga, Saudi Arabia dan Qatar diperkirakan akan terus memperluas pengaruhnya. Turnamen besar, sponsor besar, investasi besar hingga jaringan sepak bola global semakin banyak terhubung dengan kawasan tersebut. Dalam skenario tertentu, sebagian negara Asia Timur mungkin akan merasa bahwa keseimbangan di AFC semakin sulit dipertahankan. Bukan karena Timur Tengah berkembang terlalu cepat, melainkan karena perkembangan tersebut menciptakan jarak yang semakin jauh dengan kawasan lain. Dari sinilah muncul ide pembentukan dua blok besar sepak bola Asia. Blok pertama berisi negara-negara Asia Timur, Asia Tenggara, dan sebagian Asia Timur Laut. Sementara blok kedua berisi negara-negara Timur Tengah dan kawasan sekitarnya. Tujuannya bukan menciptakan permusuhan, melainkan membangun kompetisi yang lebih seimbang bagi masing-masing wilayah. Pendukung gagasan ini beranggapan bahwa negara-negara Asia Timur akan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang jika tidak harus terus-menerus berada dalam bayang-bayang kekuatan finansial Timur Tengah. Bayangkan jika konfederasi baru Asia Timur benar-benar terbentuk. Jepang, Korea Selatan, China, Korea Utara, Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, Australia, dan berbagai negara lain bergabung dalam satu organisasi yang berfokus pada pengembangan kompetisi regional. Liga Champions versi Asia Timur bisa menjadi turnamen yang sangat menarik. Persaingan klub-klub Jepang, Korea Selatan, Australia, Indonesia, Thailand, dan China akan menciptakan dinamika baru yang berbeda dari situasi saat ini. Perjalanan kompetisi mungkin menjadi lebih efisien, rivalitas regional semakin kuat, dan identitas sepak bola Asia Timur menjadi lebih jelas. Namun tentu saja tidak semua pihak akan setuju. Banyak yang beranggapan bahwa kekuatan AFC justru berasal dari keberagamannya. Pertemuan antara klub Jepang melawan klub Arab Saudi atau duel tim nasional Korea Selatan menghadapi Qatar adalah bagian dari daya tarik sepak bola Asia. Jika AFC dipecah, maka sebagian keunikan tersebut bisa hilang. Selain itu, proses pemisahan juga akan sangat rumit karena menyangkut regulasi internasional, slot kompetisi dunia, distribusi pendapatan, hingga hubungan dengan FIFA. Namun demikian, diskusi tentang ketimpangan kekuatan tetap tidak akan hilang begitu saja. Banyak pengamat mulai membandingkan bagaimana negara-negara Timur Tengah berkembang melalui investasi besar, sementara Jepang dan Korea Selatan berkembang melalui sistem pembinaan jangka panjang. Perdebatan ini semakin menarik karena kedua pendekatan sama-sama menghasilkan prestasi. Di satu sisi, ada model yang mengandalkan kekuatan ekonomi untuk mempercepat pembangunan sepak bola. Di sisi lain, ada model yang menekankan kesabaran, pendidikan, dan konsistensi selama puluhan tahun. Di tengah semua pembahasan tersebut, nama Indonesia mulai sering disebut oleh para netizen. Jika suatu hari muncul konfederasi baru Asia Timur, di mana posisi Indonesia? Pertanyaan inilah yang membuat kolom komentar langsung ramai. Banyak yang merasa Indonesia memiliki kedekatan geografis dan kultur kompetisi dengan Asia Timur dan Asia Tenggara. Namun ada juga yang beranggapan bahwa Indonesia justru bisa mendapatkan keuntungan jika tetap berada dalam AFC yang sekarang, karena kesempatan menghadapi tim-tim kuat dari Timur Tengah akan membantu perkembangan kualitas sepak bola nasional. Hal ini seolah membuat netizen Indonesia mulai berdebat panjang. Sebagian mengatakan Indonesia harus ikut jika konfederasi baru benar-benar lahir. Mereka beranggapan peluang bersaing akan lebih terbuka, dan rivalitas dengan negara-negara Asia Timur bisa menjadi motor perkembangan sepak bola nasional. Namun, kelompok lain justru merasa Indonesia belum perlu berturu-buru. Mereka percaya bahwa menghadapi lawan-lawan kuat dari berbagai kawasan Asia adalah bagian penting dari proses naik level yang sedang dijalani saat ini. Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, satu hal yang tidak bisa dibantah adalah bahwa sepak bola Asia sedang bergerak menuju era baru. Perubahan kekuatan ekonomi, perkembangan infrastruktur, kemajuan kompetisi domestik, dan ambisi masing-masing negara membuat peta sepak bola benua ini semakin kompleks dari tahun ke tahun. Apa yang hari ini terdengar mustahil bisa saja menjadi topik serius beberapa tahun ke depan. Sejarah sepak bola telah berkali-kali menunjukkan bahwa perubahan besar seringkali berawal dari sebuah ide yang awalnya dianggap terlalu berani. Dan jika suatu hari benar-benar muncul aliansi besar yang dipimpin China dan Korea Utara untuk mendorong pemecahan AFC, lalu Jepang dan Korea Selatan mulai mempertimbangkan langkah yang sama, maka dunia sepak bola Asia akan memasuki salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanannya.
Sebab yang dipertaruhkan bukan sekedar format kompetisi atau pembagian wilayah, tetapi arah masa depan sepak bola Asia itu sendiri. Apakah Asia akan tetap berjalan dalam satu rumah besar bernama AFC, atau justru memilih membangun dua jalan berbeda demi mengejar visi yang mereka yakini? Hingga saat itu tiba, pertanyaan yang terus bergema di kalangan netizen Indonesia mungkin tetap sama. Jika hari itu benar-benar datang, Indonesia akan berdiri di sisi yang mana? Dan yang lebih penting, apakah Garuda siap menjadi bagian dari perubahan terbesar dalam sejarah sepak bola Asia? Wah, gimana pendapat kalian, guys? Apakah kalian setuju kalau AFC benar-benar dipecah menjadi dua bagian? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.